Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas, Ibu senantiasa berdoa semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tetap ikhtiar dan semangat dalam belajar. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha harral waba ilhatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Anak-anak, materi video pembelajaran ini tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah yang pertama. Sebagai kompetensi dasar materi ini adalah meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Memahami ketentuan ibadah haji dan umrah. Mempraktikkan manasik haji. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian haji, menunjukkan dalil tentang haji, menjelaskan syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan larangan haji. Sebelum penjelasan materi, marilah anak-anak simak terlebih dahulu cuplikan video pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
Pengertian ibadah haji. Menurut bahasa, haji artinya sengaja mengunjungi. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Dan hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Dalil tentang ibadah haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat wajib ibadah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika tidak dipenuhi, ibadah hajinya tidak wajib. Syarat wajib haji meliputi 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. Berakal sihat, 4. Merdeka, 5. Istita'ah. Beragama Islam, maksudnya menunaikan ibadah haji itu hanya diwajibkan kepada umat manusia yang beragama Islam. Jika ada orang yang beragama non-muslim menunaikan ibadah haji, kemudian dia berpindah agama dari agama non-muslim menjadi agama muslim, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji lagi. Sudah balik maksudnya, anak-anak tidak wajib menunaikan ibadah haji. Jika ada anak-anak diajak oleh orang tuanya menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Tetapi kalau anak tersebut sudah dewasa, maka dia memiliki kewajiban sekali lagi untuk menunaikan ibadah haji. Berakal sehat, maksudnya orang gila tidak wajib menunaikan ibadah haji. Merdeka, maksudnya tidak diperbudak atau tidak menjadi hamba sahaya. Istita'ah, artinya mampu. Yang dimaksud istita'ah atau mampu ini adalah sehat jasmaninya, ada biaya untuk kebutuhan selama menunaikan ibadah haji, dan biaya kebutuhan keluarga yang ditinggal. Kemudian aman dalam perjalanan. Rukun ibadah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah haji. Jika tidak dipenuhi, ibadah hajinya tidak sah. Rukun ibadah haji meliputi 1. Ihram, 2. Wukuf, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib. Rukun ibadah haji yang pertama adalah ihram dengan niat. Artinya, berniat mengerjakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Pakaian untuk laki-laki berupa 2 helai kain tidak berjahit, 1 disarungkan dan yang lain diselendangkan. Sedangkan untuk perempuan, memakai pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
bacaan niat ihram adalah labbaik Allahumma hajja. Ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Rukun ibadah haji yang kedua adalah wukuf. Artinya hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Rukun ibadah haji yang ketiga adalah tawaf. Artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Ka'bah berada di posisi sebelah kiri orang yang bertawaf. Arah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Ada 4 macam tawaf. 1. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika pertama kali masuk Masjidil Haram. Tawaf ini dilaksanakan sebagai tanda penghormatan terhadap Ka'bah. 2. Tawaf ifadah adalah tawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi rukun haji. 3. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilaksanakan ketika ada kesempatan. 4. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Mekah atau Masjidil Haram. Tawaf ini disebut pula dengan tawaf perpisahan. Rukun ibadah haji yang keempat adalah sa'i. Artinya berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Rukun ibadah haji yang kelima adalah tahallul. Artinya menghalalkan segala perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Rukun ibadah haji yang keenam adalah tertib. Artinya melaksanakan serangkaian amalan ibadah haji sesuai dengan urutannya dari awal sampai akhir. Wajib ibadah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah haji. Jika tidak dipenuhi, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus diganti dengan membayar dam. Wajib ibadah haji meliputi 1. Ihram dari mikot. 2. Mabit di Musdalifah. 3. Melontar jumrah. 4. Mabit di Mina. 5. Tawaf wada. 6. Meninggalkan larangan haji. Wajib ibadah haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Artinya batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk dimulainya menunaikan ibadah haji. Ada 2 mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batasan atau ketentuan waktu dimulainya menunaikan ibadah haji, yaitu sejak awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Mikot makani adalah batasan atau ketentuan tempat dimulainya ihram ketika akan menunaikan ibadah haji. Nama-nama kota yang dijadikan sebagai mikot makani atau nama-nama kota yang dijadikan sebagai tempat dimulainya ihram ketika akan menunaikan ibadah haji, yaitu kota Mekah,
merupakan mikot makani orang yang tinggal di Mekah dan negeri-negeri yang sejajar. Zulhulaifah merupakan mikot makani orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar. Jufah merupakan mikot makani orang yang datang dari arah negeri Sam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar. Yalamlam merupakan mikot makani orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar. Qarnul Manazil adalah mikot makani orang yang datang dari arah Yaman, Hijaz, dan negeri-negeri yang sejajar. Zatu Irqin merupakan mikot makani orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang sejajar. Dan bagi penduduk di kota Mekah, mikot tempat ihramnya dari kota masing-masing. Wajib ibadah haji yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Artinya, berhenti atau bermalam di kota Muzdalifah mulai matahari terbenam sampai lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah wajib haji yang ketiga adalah melontar jumroh. Melontar jumroh dilakukan dengan menggunakan 7 buah kerikil yang dilemparkan satu persatu. Dalam hal ini ada 2 kali melontar jumroh, yaitu melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Wajib ibadah haji yang keempat adalah mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada hari Tasyrik, pada malam tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Wajib ibadah haji yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah atau Masjidil Haram. Tawaf wada ini disebut juga dengan tawaf perpisahan. Wajib ibadah haji yang keenam adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Larangan haji bagi kaum laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala. Larangan haji bagi kaum perempuan adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan larangan-larangan haji bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan meliputi memakai wangi-wangian baik dipakai pada badan atau pada pakaian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah atau menjadi wali nikah, berhubungan selayaknya suami istri, berburu, membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Anak-anakku, demikianlah penjelasan materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah yang pertama, meliputi pengertian, dalil, syarat wajib, rukun, wajib, dan larangan haji.
Semoga anak-anak memahami, menghayati, dan meyakini bahwasanya menunaikan ibadah haji dan umrah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu. Semoga anak-anak bertambah ilmu dan ilmunya bermanfaat untuk kepentingan kehidupan di dunia maupun kepentingan kehidupan di akhirat kelak. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas yang ada dalam lembar kerja peserta didik.